Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah belajar tentang UML nih di LKS kan. Nah, tapi belum tahu nih contoh-contohnya seperti apa. Nah, saya di sini menggunakan PPT dari Bapak atau Ibu Relita Buaton ini. Saya menggunakan PPT beliau karena di sini penjelasannya cukup jelas dan contohnya juga simple gitu. Nah, di sini kita lanjut lagi. Ya, kalian udah tahu kan Unified Modeling Language itu seperti apa, penjelasannya seperti apa, kalian udah tahu. Bisa dibaca ulang juga, bisa kalian pelajari di internet juga. Di sini saya jelaskan lagi juga, Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Maksudnya itu perangkat lunak. Lalu di sini ada juga seperti ini. Nah, ini contoh UML itu seperti apa. Kita lanjut lagi, ini structural view, ada class diagram dan teman-temannya. Implementation view, ada komponen diagram, ada composite struktur diagram. Nah, behavioral view itu ada sequence, communication, state, activity, dan teman-temannya. Lalu di environment ini ada deployment diagram. Kita lanjut lagi, diagram itu seperti apa. Ini ada analisis dan desain prosesnya nih. Ini adalah sistem requirement atau kebutuhan dari sistem. Lalu kita buat use case modelnya dan kita buat juga class diagramnya. Lalu kita buat activity atau sequence diagramnya. Lalu step chart dan seperti inilah contohnya. Di sini juga ada penjelasan. Warna biru itu adalah struktural dan yang warna hijau adalah behavioral. Kita lanjut lagi, ini sistem development-nya, yaitu ada dinamik, ada static. Kalau analisisnya menggunakan kalau dinamik menggunakan sequence. Ya, inilah urutannya, ada use case, sequence, class model, state transition, dan source code. Jadi cara pengembangan sistem itu seperti ini. Kita analisis dulu seperti apa nih sistem yang mau kita buat, lalu apa aja yang dibutuhkan di dalam sistemnya dengan sequence diagram. Lalu mendesain ininya, apa sih program apa yang kita buat. Nah, lalu setelah itu baru kita buatlah dengan source code, dengan hasil analisis dan desain yang telah kita buat sebelumnya. Nah, use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, di sini ada penjelasannya nih, kayak seperti apa sih use case modeling ini nih. The use case ini adalah sebuah action atau dari sistemnya, merupakan fitur-fitur yang ada di dalam sistem tersebut. Lalu di sini ada aktor itu yang menggunakan, misalnya kayak kita nih menggunakan, kita kan sebagai aktor yaitu si siswa gitu kan. Nah, misalnya ada aktor lain seperti guru yang menggunakan sistem yang sama. Jadi aktor itu bisa berupa siapa yang pakai tuh gitu. Nah, ada sistem boundary. Lalu di sini ada asosiasi, ada generalisasi, dan extend. Extend itu yang apa sih namanya, tidak terkait lah dengan ini, bisa dibilang kayak dia tuh akarnya tapi tidak wajib gitu. Nah, sedangkan include ini kebalikannya dari yang si extend. Kalau include ini, misalnya kita mau menggunakan ini nih, mau menggunakan fitur login gitu kan. Nah, di fitur login itu harus include include link misalnya gitu kan. Jadi
include ini harus wajib ada ketika kita ingin melakukan login gitu. Contohnya seperti itu. Jadi bedanya dengan extend, misalnya nih extend kalau misalnya kita aktor mau bikin akun gitu kan. Nah, extendnya itu menggunakan kayak extendnya itu seperti kayak kalian nggak usah login gitu. Misalnya kalau bikin akun nggak usah login kan, kalau bikin akun kan kalian nggak punya akun, berarti extendnya itu nggak login gitu kan. Nah, sedangkan extendnya itu berupa, ya benar, maksudnya itu login, benar. Nah kalau include ini, misalnya kalau kalian mau bikin sebuah akun gitu kan. Nah, misalnya include itu apa? Include email, include nomor telepon dan sebagainya macam gitu. Nah, include ini seperti ini nih. Include ini seperti ini, kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, kalian di sini mau merental mobil nih. Kalian mau rental mobil. Nah, kalian harus melakukan verifikasi terhadap credit card dan juga mengecek driving license nih atau SIM-nya dicek. Jadi kalau kalian mau nyewa mobil, kalian harus melampirkan credit card dan juga SIM-nya. Sedangkan kalau yang extend ini dia tuh kayak asuransi gitu kan, asuransi untuk merental mobil. Jadi kan kalau ini kan wajib ya verifikasi credit card sama SIM-nya gitu kan. Nah kalau ini extend itu kayak dia tuh mau melampirkan surat asuransi untuk merental mobil. Jadi bisa dibilang ini kan nggak harus gitu loh, tapi ada fiturnya gitu. Kalau yang ini include itu harus, wajib, sedangkan extend ini yang sunnah atau nggak wajib tapi ada gitu. Nah, contoh use case diagram. Nah, ini nih kalian perhatikan kursor saya. Nggak ada kursornya ya. Kalian perhatikan nih gambar orang nih. Yang gambar orang ini disebutnya aktor. Nah, sedangkan yang garis ini nih, yang garis ini disebutnya asosiasi. Maksudnya garis yang menuju bulut-bulut ini nih disebutnya asosiasi. Nah, lalu yang di dalam bulut-bulut ini nih, yang di dalam oval ini kan ada bacanya cek status, itu disebutnya use case. Use case ini adalah aksi atau sebuah fitur gitu kan. Lalu maksudnya seperti apa nih? Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi customer nih mengecek status gitu. Lalu salesperson atau orang sales bisa dibilang ini kayak bisa melihat customer melakukan cek status ke fitur tersebut. Lalu customer ini place order. Maksudnya place order tuh membuat order. Misalnya kalian beli Tokopedia misalnya atau online shop yang lain. Nah, setelah kalian beli kan pasti ada ordernya kan. Nah, yang ngurusin si order ini adalah si salesperson. Jadi misalnya kayak ada orderan masuk nih, yaitu pembelian majalah misalnya. Nah, pembelian majalah itu dilakukan oleh customer, lalu si salesperson ini memproses pesanan yang telah dilakukan oleh customer. Lalu di sini si shipping bagian pengiriman ini dia kayak nge-fill order atau mempersiapkan order lah, sedang mempersiapkan order untuk dikirim dan ngasih nomorasinya gitu. Nah, di sini customer establish credit, lalu si supervisor kayak bisa dibilang kayak ngecek atau menerima establish credit ini.
tergantung dari deskripsinya. Sayangnya di sini nggak ada deskripsinya, jadi cuma kayak customer ngecek status, lalu cek status tersebut dicek kembali juga sama salesperson, lalu si customer ini melakukan order. Nah, order itu diproses oleh salesperson, lalu si shipping ini, bagian pengiriman ini melakukan fill order, dan seperti itulah misalnya. Nanti kita praktek juga. Nah, di sini ada contoh use case diagram yang lain itu dalam bahasa Inggris. Nah, bisa dibilang seperti ini nih. Tadi saya udah bilang yang bulat-bulat ini disebutnya use case, yang gambar orang ini disebutnya aktor, lalu yang menghubungkan antara aktor dan use case adalah asosiasi atau association. Bisa dibilang seperti itu. Nah, aktor ini juga bisa berupa sistem. Jadi bisa dibilang kayak kalian membuat order kan. Misalnya kalian beli majalah, terus udah order nih, udah kalian bayar. Nah, nanti sistem kan ngirim email nih ceritanya nih. Kalian perhatikan yang aktor sistem ini ceritanya mengirimkan email ke bagian pelanggan. Jadi bisa dibilang aktor ini nggak cuma user tapi juga sistem gitu. Lanjut lagi. Nah, ini use case relationship itu seperti ini. Ini ada contoh yang lain gitu. Nah, di sini ada class diagram. Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kalian bisa baca juga di internet kelas diagram itu seperti apa. Kelas diagram menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek, beserta hubungan satu sama lain, seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kelas diagram ini memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metodenya seperti apa. Nah, atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut: private, protected, public. Nah, ini kalian harusnya udah diajarin gitu kan. Nah, ini modelnya seperti ini, object oriented approach gitu kan. Misalnya bus ini nih, atau bis ini nih, dia punya model kayak apa, misalnya kayak modelnya di bawah sini kayak bis ini punya 4 roda, lalu di sini ada tempat duduknya banyak misalnya kayak gitu, lalu di sini ada mobil pribadi nih. Mobil pribadi itu misalnya di sini tempat duduknya sedikit, lalu bannya juga 4 gitu kan. Nah, di sini ada cup atau sebuah gelas. Nah, ini bus dan car ini dia punya parent atau bisa disebut induknya ini adalah kendaraan, misalnya seperti itu. Kendaraan yang punya misalnya rodanya berapa, lalu tempat duduknya berapa, dan segala macamnya. Kalian harusnya udah ngerti nih tentang objek dan kelas. Nah, kelasnya seperti ini. Class name, lalu di sini ada atributnya apa. Nih di sini yang bold ini produk tuh, yang produk itu disebutnya class name, lalu di sini bawahnya tuh disebut atribut, lalu di bawahnya lagi disebut operation atau metode atau method, bisa dibilang seperti itu. Nah, gini. Nah, ini format asosiasinya. Nah, maksudnya ini seperti apa? Ini satu titik bintang. Nah, maksudnya ini adalah dari kelas ini menghubungkan kelas ini itu adalah misalnya satu guru misalnya nih, saya ibaratkan sih yang kelas kiri ini adalah guru, yang di sini adalah mata pelajaran yang di sebelah kanan. Nah, yang kiri itu
Yang kiri itu kan guru nih, misalnya guru mengambil banyak mata pelajaran gitu kan, sedangkan satu mata pelajaran atau banyak mata pelajaran diambil oleh satu guru, bisa dibilang seperti itu cara bacanya. Kalian harusnya udah saya ajarin tentang ini gitu kan. Kalau kalian lupa bisa saya jelaskan lagi lewat video ini. Jadi ini ditanyakan lagi nih, apakah guru nih bisa mengambil banyak mata pelajaran? Tentu jawabannya bisa gitu kan. Nah, apakah satu mata pelajaran diambil oleh banyak guru, misalnya seperti itu? Jawabannya misalnya tidak. Jadi satu pelajaran itu diambilnya oleh satu guru, jadi nggak boleh beda-beda guru satu pelajaran, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini nah, terus dilogikain lagi, apakah misalnya si mata pelajaran ini, satu mata pelajaran bisa dikuasai oleh banyak guru? Tentunya kan enggak. Jadi perbandingannya adalah yang dari sini kiri ini 1 banding banyak, sedangkan yang kanan ini 1 banding 1, jadi nggak bisa banyak. Jadi bisa disebut ini adalah one to many, atau bisa disebut 1 untuk banyak, 1 bisa untuk banyak gitu. Tuh di situ kalian bisa lihat penjelasannya tentang multiplicity seperti apa. Nah, ini relationship dari sebuah kelas diagram gitu. Misalnya di sini ada asosiasi, ada agregasi, generalisasi, realisasi, dan dependensi. Nah, di sini multiplicity class. Nah, multiplicity dari suatu titik asosiasi adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance pada titik yang lain. Multiplicity berupa single number atau angka tunggal atau range number. Pada contoh hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order, jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, misalnya kayak di sini tuh contohnya yaitu satu customer nah misalnya nih, nah jadi customer ini cuma bisa order 1 barang gitu kan. Berarti customer ke order itu adalah 1 barang kan, 1. Nah, tapi satu customer hanya dia itu bisa, maksudnya nih harus salah nih contohnya. Harusnya nih yang ini satu order hanya satu customer hanya bisa melakukan 1 order gitu kan, maksudnya order barang gitu. Nah, sedangkan satu orderan itu juga untuk satu customer, jadi bisa dibilang 1 untuk 1 gitu kan, karena perbandingannya adalah customer hanya bisa 1 order, sedangkan 1 order cuma bisa 1 customer gitu. Jadi bisa dibilang itu perbandingannya 1 untuk 1. Nah, ini seperti ini. Nah, pembuatan kelas di sini kalian bisa baca. Nah, contoh kelas diagram seperti ini, yaitu agregasi indikator, lalu multiplicity-nya seperti apa, role-nya apa, dan lain-lain. Di sini juga sama. Nah, yang ini adalah agregasi, role-nya apa, dan multiplicity-nya itu apa. Nah, contoh kelas diagram seperti ini, studi kasus di ATM. Nah, kalian bisa lihat kalau bank itu memiliki nama dan alamat. Misalnya nama banknya apa, alamatnya di mana gitu kan.
Lalu dia berhubungan dengan ATM. ATM itu punya kode ATM dan uang berupa uang lah. Lalu kita baca dulu nih dari bank ke ATM. Apakah si bank memiliki banyak ATM gitu kan? Jawabannya benar apa enggak? Apakah satu bank memiliki banyak ATM? Tentu jawabannya iya gitu kan. Nah, dibalikin lagi nih, ceritanya kita balikin lagi, karena kan satu bank memiliki banyak ATM kan. Kita balikin lagi, kita mulai posisi awalnya yaitu dari si ATM. Apakah satu ATM bisa banyak bank? Tentunya enggak kan. Kalau misalnya satu ATM itu ATM BCA nggak bisa untuk lain bank kan. Jadi yaitu hasilnya yaitu satu, sedangkan yang dari bank ke ATM adalah many gitu kan. Jadi bisa dibilang one to many karena saat ATM ke bank itu adalah satu, lalu antara bank dan ATM adalah many atau bintang atau banyak, disebut seperti itu. Lalu di bawahnya, lalu masih di kotak ATM. Nah, di kotak ATM ini kan ada ATM code dan cash kan. Nah, di sini ada insert card, ada ini enter amount. Nah, ini maksudnya itu apa? Ini adalah sebuah metode atau fungsi. Jadi kotak ATM ini nih, dia bisa berfungsi sebagai memasukkan kartu, memasukkan uang dan lain sebagainya. Nah, kalau bank ini kan nggak punya fungsi dia misalnya. Nah, fungsinya kan cuma kayak buat pajangan doang misalnya. Nah, si saving account ini dia punya atribut namanya account number, lalu ada namanya, ada alamatnya, dan sisanya uangnya berapa. Nah, di sini di dalam saving account ini dia mempunyai metode atau fungsi yaitu membuat account atau create account dan sebagainya. Lalu saving account ini bisa berapa sih untuk transaksi satu akun ini? Satu akun ini bisa satu transaksi atau banyak transaksi. Sedangkan satu transaksi itu dilakukan oleh itu satu akun melakukan banyak transaksi gitu kan. Nah, bisa nggak nih si transaksi satu transaksi ini dikelola atau dilakukan atau dilakuin sama banyak orang? Tentunya enggak kan, karena satu transaksi itu biasanya dilakukan oleh satu orang. Tapi kalau satu orang ini dia bisa melakukan banyak transaksi gitu. Jadi makanya disebut one to many dan sejenisnya. Nah, ini disebutnya, ini ada contohnya nih, kayak di sini adalah asosiasi, garisnya ini adalah asosiasi, lalu ini ada yang tebal ini di awal adalah abstrak kelas, lalu yang ada tanda panahnya disebut generalisasi. Generalisasi itu adalah hubungan atau pendetailan atau perincian dari sebuah kumpulan data. Jadi kumpulan data di sini adalah payment atau pembayaran kan. Nah, pembayaran itu bisa berupa kredit, cash ataupun yang lainnya gitu. Sedangkan ini adalah yang gambar, kalau ini kan panah ya, tanda segitiga gitu kan. Nah, ini adalah belah ketupat. Belah ketupat itu disebutnya agregasi. Lalu di sini ada role-nya, yaitu role-nya apa? Misalnya dia order, terus role-nya adalah berapa gitu, one item atau berapa item. Lalu di sini order detailnya ada apa nih, gitu-gitu kan dalam order detail. Lalu di sini ada multiplicity-nya, yaitu tadi saya bilang order detail bisa berapa item sih, bisa order detail itu cuma satu item gitu kan. Tapi satu item ini bisa berupa banyak order detail, entah itu orang yang lain yang pakai atau si jenisnya. Jadi bisa dibilang seperti ini. Kalian pahami? Di sini ada contohnya juga, kelas diagram. Lalu ini kita lewati state chart diagram seperti apa.
masuk ke activity diagram. Ya, activity diagram kemarin saya sudah jelaskan bahwa activity diagram itu adalah diagram alir atau alur dari sebuah proses bisnis, atau bisa disebut alur dari sistem atau pengerjaan sistem atau fungsional sistem tersebut, atau bisa dibilang banyaknya macamnya dah gitu. Pokoknya dia ini activity diagram itu disebutnya aktivitas yang ada di dalam aktivitas yang ada di dalam sebuah kumpulan data gitu. Misalnya kalian buka warung nih. Nah, aktivitas dari kalian buka warung tuh apa aja? Nah, dibikin di activity diagram. Misalnya ada pelanggan beli, terus kalian ngapain dan sejenisnya. Nah, ingat saya udah bilang tombol bulat ini disebutnya start, lalu yang bulat ada struknya putih ini atau luaran putih ini disebutnya stop. Nah, ada di yang ketupat ini dengan kurung siku disebutnya decision. Misalnya decisionnya apa nih? Ya atau tidak. Misalnya option A itu adalah ya, kalau ya dia lanjut ke activity C dan D, kalau enggak ya dia end. Kita harusnya tanda stop gitu. Nah, ini cara contoh-contohnya nih. Contoh lebih bisa dibilang lebih simpelnya atau lebih detailnya. Nah, kalian kan misalnya buka tata usaha atau pendaftaran baru kan. Nah, pendaftaran baru di sekolah. Pendaftaran baru di sekolah itu seperti apa alurnya gitu. Nah, alur tersebut kita bisa digambarkan melalui activity diagram. Misalnya di sini sebagai siswa kalian memilih kelas nih. Maksudnya kelas itu apa jurusannya? Misalnya kalian memilih kelas RPL, lalu di sini kalian menyetujui bahwa kalian melakukan registrasi atau memilih sebuah kelas RPL. Lalu di sini kalian kan di sini decisionnya itu misalnya milih nih gitu kan. Setelah menyetujui kelas yang telah dipilih, ini kalian dihadapkan dengan pemilihan lagi. Maksudnya itu kayak apa ya? Bisa dibilang tuh dia kayak ada pemilihan. Ini dibolehin nggak misalnya gitu loh? Atau memiliki kemampuan nggak gitu. Kalau misalnya memiliki si siswanya ini memiliki kemampuan, maka dia cek ketersediaan gitu. Tapi kalau misalnya kalau di sini kan dia ini lagi milih kelas ya. Misalnya mau di kelas, kalau saya tadi ininya kelas jurusan. Nah, kalau di contoh aslinya ini misalnya student, kita ulang dari awal deh, sorry. Nah, di sini kan student melakukan start nih. Nah, lalu di sini dia memilih kelas, misalnya dia mau di kelas A nih. Lalu wah kayaknya setuju nih mau di kelas A gitu kan. Lalu yang enrolled student ini kayak udah lapor lah ke kepala sekolah atau apapun itu, atau ke wali kelas dan sebagainya. Nah, setelah dia lapor gitu kan, nah dia ngecek nih apakah ketersediaan kelas A itu ada gitu kan. Nah, kita masih lanjut di sini. Nah, misalnya kan tadi enroll student atau student yang sudah terdaftar. Nah, kalau ini kan kita ceritanya kita bukan enrolled student nih, atau kita bisa disebut student baru. Kita adalah siswa baru di sini. Nah, kita harus melakukan pendaftaran dulu atau enroll student gitu kan, atau daftar ulang bahasanya tuh. Nah, habis itu kalau udah daftar ulang, kalian dicek lagi nih ketersediaannya. Apakah si kelas A itu ada? Kalau misalnya ada, ya kalau misalnya ada tempat duduk, ya dia lari ke sini. Kalau misalnya dia nggak punya tempat duduk,
bisa dibilang tuh kayak ya udahlah, nggak bisa inilah, harusnya ini dikasih N ya, dikasih N seperti yang di bawah ini nih. Cuma kenapa disilang saya kurang ngerti, harusnya tidak seperti ini gitu, harusnya dikasih N aja kalau misalnya dia nggak punya tempat duduk. Nah kalau misalnya ketersediaannya ada tempat duduknya ada gitu kan, dicek lagi nih, gitu kan. Kalau misalnya di kualifikasi, kalau misalnya kalian layak di kelas A, ya kalian ini nih lanjut lagi cek schedule konfliknya, maksudnya cek lagi nih kapan ujian keduanya atau perebutan bangkunya gitu. Atau kalian dicek lagi nih, kalian ada masalah atau enggak gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak ada masalah, kalian bisa lanjut lagi untuk menambahkan schedule atau jadwal kelas kalian. Nah setelah itu nanti dicek schedule-nya atau dicek jadwalnya. Jadi seperti itu, activity diagram itu seperti ini, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang aliran proses bisnis. So, ini contoh yang mana sih? Contoh ini adalah empat aktor. Ya, sedangkan yang tadi ini cuma 2 aktor, yaitu student dan registration system. Nah, sedangkan ini ada 4 aktor nih, yaitu user, ATM, dan lain-lain. Nah, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan ada database juga dan sebagainya. Nah, ini nih di sini objeknya apa, kelasnya apa, lalu kelasnya apa. Lah harusnya nggak kayak gini, cuma nggak apa-apa. Nah, ini nih yang tadi saya bilang, ini contoh benarnya. Ini sequence diagram. Kalau di sini dia bedanya dengan diagram-diagram yang lain. Ini dia lebih masuk ke sistem gitu, lebih mendeskripsikan sistem atau cara kerja sistem itu seperti apa. Misalnya customer melakukan chart nih, kalian tahu lah chart apa sih bahasanya itu, keranjang lah. Kalian misalnya mau lihat produk tapi nggak mau beli dulu, ya keranjangin aja dulu gitu kan, dimasukin keranjang aja dulu. Nah di sini ada masukin keranjang, lalu dicek nih ketersediaannya saat dimasukin keranjang, apakah ada nih ketersediaannya. Kalau ada ya dia balik lagi nih, udahlah bisa, maksudnya sukses untuk melakukan chart produk atau menaruh produk di dalam keranjang sistem kita. Misalnya kalian kan di Tokopedia tuh ada sistem keranjang tuh gitu kan. Jadi kalau pas kalian ngeklik tombol keranjang, si keranjang ini bisa dibilang tuh kayak dicek dulu sebelum masuk keranjang tuh, dicek dulu apakah ada nggak nih stoknya. Kalau nggak ada ya nggak bisa dong buat masuk keranjang, kalau ada ya bisa sukses. Nah sewaktu-waktu kan kalian udah melakukan keranjang atau melakukan chart gitu kan. Nah kalian mau beli nih, wah udah ada uang nih, sebelumnya kan belum ada uang, makanya dikeranjangin dulu. Nah tapi pas udah ada uang kalian mau beli nih, nah di sini kita klik bacaan keranjangnya atau ikon keranjangnya atau sejenisnya. Lalu setelah itu kalian si sistem ini melakukan verifikasi customer. Benar nggak nih customer udah terdaftar di sini apa belum gitu, udah ngasih nomor telepon apa belum, udah ngasih alamat atau belum gitu kan, diverifikasi. Nah kalau misalnya verifikasinya dia nanti akan keluar nih return customer check gitu, maksudnya dia kayak ngasih tahu nih customernya udah benar-benar customer atau customer yang kayak cuma numpang lewat, kayak belum ada nomor telepon, belum ada alamat dan sebagainya. Lalu kalau misalnya si verifikasi customer ini gagal gitu kan, maksudnya gagal tuh kayak nggak ada nomor teleponnya lah, nanti dibalikin kayak tolong isi nomor teleponnya dulu gitu. Kalau misalnya semua udah ada, dia langsung lanjut lagi ke send order, atau bisa dibilang kayak dia melakukan order ke sistem. Nah, nanti sistem harusnya akan memproses order tersebut gitu.
Ini contoh sederhana dari sequence diagram. Nah, di sini untuk melakukan tools untuk mendukung UML ini yang saya kemarin udah kasih tahu kalian. Di sini ada rational rules, together, object domain, division, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini pembelajaran tentang UML mudah-mudahan kalian mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya karena kalian telah menonton ini.